Shalom, selamat malam Opa, Oma, Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita mengucap syukur walaupun ibadah malam ini dilakukan secara streaming melalui kanal YouTube GPIB Pasar Minggu, namun kita percaya bahwa hadirat Tuhan sungguh hadir di mimbar keluarga dan rumah kita masing-masing. Malam ini, Pendeta Robert Willem Martin akan membantu kita belajar firman Tuhan dengan tema kerjasama berbuah manis. Keluarga terkasih, mari menyembah kepada Allah dan menaikkan syukur dengan berdiri serta menyanyi Kidung Jemaat 4, bait pertama dan 6, Hai Mari Sembah. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Ya maha besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu yang kecil lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami, yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu, kami siap mengikuti ibadah secara daring malam ini, walaupun penuh dengan keterbatasan, oleh karena tuntunan Roh-Mu yang kudus. Ya Yesus, ampuni segala dosa dan salah kami, layakkan kami serta berkati dan kuduskanlah ibadah keluarga ini, sehingga berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, dengarkanlah permohonanku. Amin. Keluarga terkasih, marilah kita bermazmur dari Mazmur 9 ayat yang kedua hingga kelima, secara berbalasan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, Tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku
Saudara-saudara, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, kepadamulah kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami memahami dan juga mengerti firman-Mu yang akan kami baca dari Alkitab. Mari Tuhan, sertai kami, baik hamba maupun semua warga jemaat yang ada di rumah masing-masing, agar kami diberikan pemahaman yang benar, lalu kami dituntun pula untuk melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami hari ini dan juga hari mendatang. Oh Tuhan, berfirman-Lah dan kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang akan kita baca dari Kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-25 yang mengatakan seperti ini. Segera, sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, "Bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu." Sesudah itu, dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru, 'Demi Tuhan dan demi Gideon.' Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, 'Pedang demi Tuhan dan demi Gideon.' Sementara itu, tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Sirera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Aser dan dari segenap suku Manase. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, "Turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Betbara dan juga sungai Yordan." Maka semua orang Efraim dikerahkan,
Lalu mereka duduki segala batang air sampai ke Betbara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di Gunung Batu Oreb, dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Itulah firman Tuhan, berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, bacaan kita pada saat ini adalah sebuah peristiwa yang dicatat dalam Alkitab tentang 2 hal, yaitu antara pemberontakan dan juga antara kasih, ya, melawan dan setia. Itu saya menggambarkan tentang bangsa Israel pada masa bacaan kita pada saat sekarang ini. Kita tahu pasca Yosua, sesudah Yosua mati, kemudian tidak ada yang secara khusus ditunjuk untuk menggantikan Yosua. Seperti misalnya suksesi antara Musa ke Yosua. Maka sesudah Yosua, maka tidak ada pemimpin formal di kehidupan bangsa Israel sehari-hari. Makanya dalam kitab Alkitab kita, masa-masa itu disebut masa hakim-hakim, masa di mana Allah selalu menunjuk dan juga merekrut seseorang untuk menjadi hakim bagi bangsa Israel. Ya. Nah, kebetulan hakim yang kita bicarakan pada saat ini adalah Gideon. Kita tahu Gideon ini berasal dari suku Abiezer, ayahnya bernama Yoas, dan mereka adalah klan Yoas ini paling kecil di antara klan Abiezer. Jadi kalau misalnya saya bawa dalam konteks marga-marga masa kini, misalnya marga Huta Galung itu secara besar. Nah, si Gideon ini adalah marga yang paling kecil jumlahnya, keluarga besar dia paling kecil jika dibanding dengan keluarga Huta Galung yang lain. Saya ingin mengumpamakan seperti itu. Nah, tapi meskipun mereka adalah keluarga yang paling kecil dari suku Abiezer, tapi mereka justru dipilih oleh Allah untuk menjawab kebutuhan orang-orang Israel pada zaman itu. Kita tahu sebelum masuk ke tanah Kanaan, Allah sudah mengikat janji dengan orang Israel supaya orang Israel itu hanya menyembah satu Allah, yaitu Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, supaya mereka tidak dipengaruhi oleh tradisi ritual, tradisi budaya orang-orang yang ada di Kanaan pada masa itu, Allah melalui Musa dan juga Yosua berpesan dengan sungguh-sungguh supaya mereka menghancurkan semua tempat-tempat penyembahan orang-orang yang ada di Kanaan. Termasuk juga diminta untuk memusnahkan suku-suku yang ada di sekitar Kanaan pada zaman itu. Tetapi ternyata bangsa Israel tidak lakukan itu, saudara-saudara. Sama sekali mereka tidak lakukan. Akibatnya, ya seperti yang kita baca pada saat ini. Kalau kita baca pada ayatnya yang ke-6,
pasal yang ke-6, di sana digambarkan secara singkat saja bahwa bangsa Israel ini lupa lagi kepada Tuhan dan mereka menderita selama 7 tahun. 7 tahun itu cukup lama dalam sebuah penderitaan. Terutama kalau kita baca pada pasalnya yang ke-6, mereka menanam gandum. Ketika gandum itu mulai berbulir, mulai berbuah, yang panen bukan yang menanam. Yang panen itu adalah orang-orang Midian. Yang panen itu adalah orang-orang yang ada di Kanaan selain bangsa Israel. Saudara bisa bayangkan kalau saudara bekerja dari pagi, lalu pada akhir bulan bukan saudara yang menikmati penghasilan saudara. Pasti marah, jengkel. Bangsa Israel mengalami hal yang sama. Bukan hanya ladang-ladang gandum mereka yang habis dirampas, habis dijarah oleh orang-orang Midian pada saat itu, tetapi juga ternak mereka, kebun-kebun anggur mereka habis dijarah. Nah, dalam penderitaan seperti itu, ya ini manusiawi banget kata banyak orang. Dalam penderitaan seperti itu, bukan hanya orang Israel, kita juga zaman sekarang begitu kok. Kalau kita udah menderita, udah mengalami begitu besar pergumulan, baru kita mau deket-deket sama Tuhan. Baru kita mau minta, Tuhan help me, Tuhan tolong. Tuhan aku menderita, aku sengsara ini. Tuh bangsa Israel kan modelnya kayak gitu. Nah, dalam penderitaan seperti itu kemudian Allah menjawab. Allah ingin mengobati, Allah ingin mereduksi lagi kehidupan yang normal untuk mereka, supaya mereka nanti menanam gandumnya, lalu mereka bisa bertani dengan baik, mereka menanam anggur, mereka beternak dan hasilnya mereka bisa nikmati dan mereka bisa hidup bahagia, hidup senang dalam keluarga. Tidak seperti sekarang yang kita baca pada saat ini. Nah, lalu Allah memanggil Gideon. Seorang anak muda, Tuhan panggil untuk saluran bantuan, menjadi saluran berkat bagi orang Israel yang menderita ketika itu. Lalu, potong cerita, saudara-saudara, Gideon kemudian merekrut banyak orang. Meskipun banyak yang menolak, tapi banyak juga yang ikut. Kalau kita baca mulai dari pasal 1 dari ayat 7 ini, ayat 1 pasal 7 ini, maka akan jelas bagaimana Gideon kemudian merekrut banyak orang. Ada 2 tugas yang pertama-tama Gideon harus selesaikan ketika pertama kali dipanggil oleh Tuhan. Ini sebuah jenjang. Rupanya Tuhan ingin melihat sampai di mana kesetiaan Gideon mengemban tugas itu. Saya pikir ini penting. Kesetiaan mengemban tugas itu penting. Pertama-tama Gideon harus memberikan persembahan. Dan yang kedua, Gideon harus menghancurkan kuil Baal yang ada di dekat kota dia. Itu yang pertama-tama. Sesudah Gideon lolos dari 2 ujian itu, lalu Tuhan memberkati dia, mengutus dia. Kata mengutus ini penting, karena zaman sekarang kata mengutus ini banyak nggak dipahami orang Kristen. Seorang pengurus pelkat, seorang pengurus komisi itu dipanggil, diutus. Ya, dipanggil, diutus. Seorang penatua itu dipanggil, diutus. Seorang diaken itu dipanggil, diutus. Gideon juga dipanggil dan diutus. Ya, dipanggil dan diutus. Bukan kemauan dia, bukan kemauan Gideon. Ini mesti kita pahami, sehingga faktor kesetiaan pada panggilan dan pengutusan itu penting. Nah,
Apa yang dilakukan oleh Gideon sesudah dia diutus? Banyak orang yang mengikuti dia. Rupanya ketika dia menghancurkan kuil Baal, tempat penyembahan Baal yang ada di dekat kota dia, orang menjadi gempar. Siapa yang melakukan ini? Nah, dari situ Gideon mulai populer di kalangan suku Abiezer, mulai populer di kalangan orang-orang Israel, sehingga anak-anak muda banyak yang berbondong-bondong ikut dia. Ya, ada yang tujuannya sekedar ikut rame, ada juga yang tujuannya memang benar-benar kesetiaan atau benar-benar ingin memerangi ketidakbaikan pada zaman itu. Nanti itu bisa terbukti, bisa terlihat ketika orang-orang banyak ini diuji oleh Allah. Lalu ternyata begitu banyak orang datang untuk membantu Gideon memerangi orang-orang Midian. Lalu Allah katakan, "Hei Gideon, itu orang terlalu banyak. Suruh deh sebagian pulang. Tawarkan kepada mereka, silahkan yang punya rasa takut atau yang punya rasa khawatir, silahkan pulang, gak apa-apa." Lalu sebagian orang pulang. Tapi Tuhan katakan, Gideon itu masih terlalu banyak. Suruhlah orang-orang itu sekarang turun ke sungai. Suruh mereka minum di sungai itu. Lalu orang banyak turun ke sungai. Tuhan katakan, bisik-bisik mungkin kepada Gideon. Gideon, kamu perhatikan ya, orang-orang yang minum membawa mulutnya ke dalam air dan meminum langsung air sungai itu dari mulutnya. Saudara tahu, saudara pernah lihat anjing minum kan? Saudara pernah lihat kerbau minum, saudara pernah lihat sapi minum, saudara pernah lihat kucing minum, membawa mulutnya ke air. Perhatikan orang-orang itu Gideon ya. Oke Tuhan, saya akan perhatikan. Dan ternyata saudara-saudara, dari ribuan orang itu yang tidak minum langsung dari sungai itu dengan membawa mulutnya ke sungai. Kayak saudara tahu ya, pernah melihat kucing, anjing, kerbau, sapi minum. Yang tidak seperti itu, ternyata dari ribuan orang itu hanya 300 orang. Apa yang terjadi? Tuhan ternyata tidak sembarangan memilih orang. Harus ada Harus ada sesuatu yang Tuhan kehendaki berkenan kepada Tuhan. Saya sebenarnya senang sekali mau membahas soal kenapa orang yang mengambil air dengan tangannya lalu membawa air ke mulutnya begini yang dipilih Tuhan, dan kenapa orang-orang yang langsung minum dari batang sungai itu disingkirkan oleh Tuhan dan disuruh pulang. Suatu waktu kita akan bahas. 300 orang saja. Nah, 300 orang itu pun Tuhan Gideon. Itulah orang-orang yang akan aku pakai, kata Tuhan. Ingat, akan aku pakai untuk menghalau orang Midian. Buatlah seperti ini, buatlah seperti ini. Nah, ribuan orang, seandainya ribuan orang yang tadi membawa minum langsung ke batang sungai ikut, mungkin justru mereka akan menjadi pemberontak. Mungkin mereka justru akan menjadi penghalang dari dalam. Mungkin mereka justru yang akan menjadi semacam ya kalau istilah kita zaman sekarang, mungkin akan menjadi musuh dalam selimut. Akibatnya energi hanya habis untuk menyelesaikan perkara-perkara ke dalam. Karena itu Tuhan meminta orang-orang yang langsung minum dari batang sungai itu, saudara, untuk tidak. Karena jelas mereka tidak punya etika. Jelas mereka orang yang rakus. Jelas mereka orang yang
tidak akan pernah peduli dengan orang lain dengan sikap seperti itu. Jelas mereka adalah orang yang tidak penuh kesabaran. Nah, orang yang rakus, orang yang tidak sabar, orang yang egois adalah orang-orang yang paling sulit diatur dan paling sulit untuk bekerja sama dengan orang lain. Karena itu Allah katakan Gideon, suruh pulang orang-orang itu. Tapi orang yang mengambil air lalu membawa ke mulutnya, itulah yang engkau akan pakai. Karena orang-orang seperti itu pasti penyabar, punya etika, dan pasti orang yang bisa diatur. Potong cerita lagi, saudara-saudara, 300 orang. Terus kalau kita pergi melihat ke lembah, itu orang-orang Midian yang berkemah di sana itu ribuan, banyak sekali. Karena ternyata dari timur, dari utara, orang-orang Kanaan itu datang untuk memerangi Gideon. Sehingga lembah yang ada di sana itu penuh dengan kemah. Saudara bayangkan, kalau satu tenda itu berisi 4 atau 5 prajurit. Kalau ada 1000 tenda, saudara tinggal kalikan. Sementara pihak Gideon itu hanya 301. Gideon dan 300 orang Israel, 300 anak-anak muda Israel. Lalu diaturlah strategi. Gideon meminta semua orang-orang itu untuk mengikuti apa yang Gideon inginkan, yaitu membawa sangkakala, membawa obor, dan membawa buyung. Itu dari tanah liat ya. Saudara kalau pernah di sini saya lihat di mana ada orang yang masih membuat tembikar. Itu ya dari tanah liat. Nah, 3 benda itu dibawa, ada tujuan yang ingin dilakukan oleh Gideon. Tadi Gideon tidak mau menjelaskan kepada kawan-kawannya, dia hanya katakan, apa yang akan aku lakukan, apa yang aku perintahkan, kamu ikutin. Nah, rupanya 300 orang yang tadi minum, tadi sudah saya jelaskan, adalah orang-orang yang penurut, orang-orang yang loyal kepada pimpinannya, orang-orang yang selalu mengikuti apa yang dikehendaki oleh sang pemimpin, orang-orang yang setia kepada pemimpinnya. Saudara, zaman sekarang ini mencari orang yang setia itu susah banget, setia banget. Kalau Gideon tadi dipanggil dan diutus secara khusus oleh Allah, diminta oleh Allah terlebih dahulu menghancurkan kuil Baal, maka ketiga orang ini melewati proses di dalam air, melewati proses mereka minum dari sungai itu. Ini sebuah proses untuk memperlihatkan karakter sesungguhnya orang-orang itu. Dan ternyata dari ribuan orang itu hanya 300 yang di hadapan Allah berkenan. Kenapa? Ya, saya akhirnya harus berkelana untuk menjelaskan kepada saudara-saudara di rumah. Saudara tahu, Kejadian pasal 1, 2, dan 3. Di sana, sesudah Allah menciptakan semua binatang, semua alam raya, lalu Tuhan mengatakan begini, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, agar mereka berkuasa atas seluruh hewan-hewan ternak. Supaya mereka membudidayakan bumi ini. Saudara bisa baca dalam Kejadian pasal 1, mulai dari ayat 18, ketika Allah mulai berencana untuk membuat manusia. Dalam Kejadian pasal 1 itu, manusia dikatakan memiliki diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu berarti manusia itu
adalah citra atau gambaran dari Allah di dunia ini. Dan hewan-hewan, binatang, kan dikatakan supaya mereka berkuasa atas hewan-hewan ternak dan ikan-ikan dan seterusnya. Artinya manusia memang diciptakan lebih unggul, lebih tinggi, baik dari sisi kecitraan maupun dari sisi etika dan budaya, bahkan akal budi. Jadi, manusia tidak boleh meniru gaya atau cara binatang. Saudara pasti masih ingat kumpul kebo, karena manusia mengikuti gaya kerbau. Tinggal bersama-sama, tanpa ikatan pernikahan, itu namanya kumpul kebo. Nah, mulai jelas kan kenapa Tuhan kemudian memilih 300 orang itu daripada yang ribuan itu? Ya, karena yang 300 orang itu memiliki etika dan mereka adalah gambaran manusia seutuhnya. Tangan mesti difungsikan dengan baik. Dalam konteks tradisi dan kebudayaan, kalau kita makan, kalau kita minum, kita membawa benda itu ke mulut kita. Bukan mulut kita yang membawa, bukan mulut kita yang dibawa kepada benda itu, kepada makanan atau minuman itu. Itu sikap orang yang rakus, sikap orang yang tergesa-gesa, sikap orang yang tidak pedulian dengan orang lain, sikap orang yang kata lain dari rakus itu apa kok saya lupa, loba ya. Nah, Tuhan singkirkan orang-orang seperti itu. Tinggal 300. Oke, sudah jelas ya Ibu Bapak ya kenapa itu dipilih. 300 orang ini kemudian dibagi oleh Gideon menjadi 3 kelompok. Dan masing-masing, ingat saudara-saudara, senjatanya bukan pedang atau tombak. Tapi senjata yang diberikan oleh Gideon kepada 300 orang ini adalah obor. Tahu suluh, obor ya? Lalu sangkakala. Itu alat musik sangkakala. Dan yang ketiga adalah buyung tadi. Yang terbuat dari tanah liat. Lalu Gideon, ayo. Kalian dari ujung timur, saya dari tengah, kalian dari barat. Kira-kira begitu perintahnya. Dan perhatikan apa yang akan aku lakukan. Ketika mereka sudah tiba di lokasi, tiba di posisi yang dikehendaki oleh Gideon, sangkakala ditiup, obor dilambai-lambaikan, lalu buyung tadi itu dilemparkan sehingga terdengar bunyi di mana-mana. Saudara tahu bunyi itu apa? Bunyi yang ditimbulkan oleh buyung yang dilemparkan tadi itu seperti tentara yang sedang bergerak. Sepertinya ada ribuan tentara yang sedang bergerak menyerbu perkemahan orang Midian pada saat itu. Sehingga orang Midian kaget, orang Midian kemudian tidak bisa lagi membedakan mana lawan, mana kawan. Mereka akhirnya saling membunuh. Mereka akhirnya saling menusuk dan lari terbirit-birit. Saudara, di balik peristiwa itu, ada yang harus kita perhatikan. Bahwa ternyata Gideon dan 300 orang itu hanyalah alat. Tuhan sendiri yang berperang melawan orang-orang Midian itu. Gideon dan kawan-kawan hanya meniup sangkakala, hanya memecahkan buyung, dan melambai-lambaikan obor. Mereka tidak mengeluarkan tenaga apa-apa selain itu. Mereka tidak mengayunkan pedang. Bahkan Gideon dan kawan-kawannya tidak berdarah-darah. Tapi lawan dibuat kacau. Lawan dibuat hiruk pikuk. Lawan dibuat tidak lagi bisa mengenal mana kawan, mana teman,
mana sesama prajurit Midian. Lalu mereka saling menebas, saling menusuk, saling menombak, saling memanah. Ada yang bisa katakan kepada saudara-saudara, di balik peristiwa ini, kesetiaan pada apa yang diinginkan Tuhan itu jauh lebih penting daripada ancaman yang diperlihatkan oleh orang-orang Midian yang ribuan banyaknya itu. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu memiliki kedahsyatan yang luar biasa. Memiliki kekuatan yang tidak pernah bisa kita pikirkan. Bukan hanya Gideon, ya. Teman-teman, bukan hanya Gideon yang mengalami peristiwa ini. Saya ajak berkelana, Bapak Ibu. Ketika Yosua pertama kali masuk, menyeberang sungai Yordan, mereka menghadapi sebuah kota yang temboknya, lebar tembok itu diperkirakan 12 meter. Sampai-sampai orang bisa bikin rumah di atas tembok itu. Saudara masih ingat kota apa? Ya. Bagaimana? Apakah Yosua dengan kawan-kawan bawa palu, bawa hammer, bawa bulldozer misalnya, kalau ada bulldozer pada saat itu untuk menghancurkan tembok kota itu? No. Tuhan katakan, hei Gideon, hei Yosua, suruhlah para imam berjalan di depan, tiuplah sangkakala, berkelilinglah, kelilingilah tembok kota itu. Kesetiaan pada kehendak Allah itu jauh lebih penting. Gideon harus setia kepada Allah lebih dahulu untuk bisa mengalahkan ribuan pasukan itu. Nah, saya mau bawa sekarang refleksi ini kepada ibu bapak. Kita kan kadang-kadang gini ya, kita kadang-kadang mengenyampingkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita kadang-kadang melepaskan kehendak Tuhan dari dalam hidup kita karena kita menghadapi sebuah ketakutan. Baik karena ketakutan ekonomi, mungkin usaha sudah, ini usahaku sudah mulai turun ini. Apalagi masa COVID-19 ini. Sehingga kita tidak lagi mau setia mengandalkan Tuhan untuk menghadapi persoalan ini. Ya, lalu kita berkompromi. Ya, lalu kita melakukan banyak hal yang tidak lagi mempertontonkan kesetiaan kita. Kita sedang sakit. Kita lebih takut pada sakit kita ini daripada kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita lebih khawatir terhadap sakit kita ini daripada kita mau merangkul Tuhan lebih erat lagi. Kita lebih takut dari mara bahaya yang ada di sekitar kita. Dan demi mara bahaya itu kita rela meninggalkan Allah. Rela meninggalkan Tuhan. Rela tidak menjalankan tugas-tugas kita. Rela untuk melupakan bahwa kita ini anak Tuhan. Padahal, saudaraku, kesetiaan itu energinya jauh lebih dahsyat dari bahaya yang ada di sekitar kita. Jauh lebih kuat, lebih strong daripada mara bahaya yang mengelilingi kita. Firman Tuhan pada malam hari ini mempertontonkan hal yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan tema kita. Kalau saudara dipanggil
Apalagi kalau dalam tugas-tugas kita di gereja, tugas kita di masyarakat, kita itu selalu dipanggil dengan proses tertentu yang dilakukan oleh Allah. Sama seperti 300 orang tadi harus menjalani proses moral. Dan moral yang diperlihatkan oleh Allah sederhana, tapi sesungguhnya itu inti dari kehendak Allah yang harus dilakukan oleh Yosua, oleh Gideon terhadap orang-orang Israel. Sederhana kan? Minum, turun ke sungai, suruh minum, sederhana. Tapi hal-hal yang sederhana itu justru merupakan moral etis yang paling yang paling tinggi, yang paling mulia di hadapan Allah. Kenapa? Karena hanya manusia yang mengambil air minum lalu membawa ke mulutnya. Tetapi yang bukan manusia itu membawa mulutnya kepada makanan. Kecuali saudara tidak punya tangan. Itu bedanya. Karena itu Tuhan katakan, suruh pulang yang ribuan orang itu. Tapi yang 300 ini, itulah yang harus kau pakai. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang punya moral etis yang baik di hadapan Allah. Nah, saudara, di dunia ini banyak orang yang dipanggil kadang-kadang tidak melihat moral etis dari seseorang. Kepintarannya aja. Kalau enggak dia karena cukup populer. Kalau tidak dia karena cukup hebat. Kalau tidak dia karena punya jasa banyak. Sehingga moral etis tadi dilupakan. Jadi jangan heran kalau dalam tugas-tugas baik di dunia sekuler maupun di dunia religius, di gereja maupun di luar gereja, tiba-tiba kita kaget. Loh, kok bisa begitu ya? Ya karena kita tidak pernah melihat moral etis dia. Kita hanya lihat dia karena pandai, karena pintar, kita hanya lihat dia karena punya jasa, kita lihat dan seterusnya. Yang bukan ukuran yang mesti dipakai. Dalam kehidupan, moral etis itu penting, Ibu Bapak. Apalagi moral etis Kristiani. Anda bayangkan, kalau Anda misalnya seorang pengerja di gereja, Anda seorang pimpinan di luar sana, tapi sikap hidup, cara bicara, cara bertutur Anda itu tidak bisa diteladani oleh orang lain. Apa yang akan Tuhan katakan? Hei Gideon, suruh pulang mereka. Aku tidak berkenan kepada mereka. Karena orang yang moral etisnya bagus, pastilah orang yang bisa diatur, saudara-saudara. Pastilah orang yang mau setia pada panggilannya. Pastilah orang yang tekun dalam menjalankan panggilannya. Dan dia pasti tidak akan menjadi orang yang egois. Saudara kan tahu, kita ini diajar oleh Kristus menganggap orang lain itu lebih penting dari diri kita. Lebih utama dari diri kita. Bukan kemudian kita katakan, aku lebih penting dari kamu. Aku kan pendeta, kamu kan penatua, kamu kan diakan. Enggak ada itu. Aku ketua PKP, kamu kan anggota, aku lebih penting, enggak ada itu. Aku ketua PKB, aku ketua PKLU, karena aku ketua, aku lebih penting dari kalian. Enggak ada itu. Yang ada ialah fungsi-fungsi. Jadi bagaimana kita akan bisa berhasil? Bagaimana kita akan bisa sebagai teamwork?
Bagaimana kita akan bisa sebagai kolegial melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan kalau energinya habis untuk menyelesaikan perkara di dalam. Dan Allah tidak mau itu. Karena itu, hei Gideon, suruh pulang orang banyak itu. Karena pastilah orang-orang itu akan menguras energimu. Karena engkau akan mengurus hanya ke dalam. Nah kalau kita hanya mengurus ke dalam, kita hanya mengurus persoalan-persoalan intern kita, lah kapan mau jadi saksi? Kapan bisa berfungsi seperti Gideon? Kapan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh 301 orang ini? Tidak akan pernah. Pertanyaannya, kita mulai dari mana, Mo? Ya tiru aja sih Gideon. Setia. Itu penting. Setia. Anggota PKB misalnya. Harusnya dia jadi teladan itu. Kok dia nggak jadi teladan ya? Saya anggota, si dia ini pengurus. Harusnya dia jadi teladan, dia kan pengurus. Kalau saya setia, saya tidak akan pernah katakan seperti itu. Kalau saya setia, maka saya tetap akan mengikuti kegiatan PKB. Nggak perlu jadi penghalang. Nggak perlu orang lain akan jadi penghalang buat saya. Kalau kita mau berhasil mesti begitu Ibu Bapak. Kalau kita mau Tuhan turun tangan menangani persoalan-persoalan individual kita, persoalan-persoalan kolegialitas kita, ya setia. Supaya Tuhan yang menyelesaikan. Lakukan dulu apa yang Tuhan kehendaki supaya Tuhan bekerja di depan sana. Nah kalau energi kita habis untuk menyelesaikan yang di sini, kapan kita mau maju ke sana? Kapan kita akan mau melihat pekerjaan Tuhan di sana? Kapan kita akan nikmati apa yang Tuhan kehendaki di depan sana? Enggak akan pernah, saudara. Enggak akan pernah. Kenapa? Karena kita stagnan. Kita tetap di sini oleh perkara-perkara kita, oleh persoalan-persoalan intern kita. Tapi kita tiru Gideon. Kita tiru 301 orang ini, atau 300 yang dipimpin oleh Gideon. Gideon katakan, saudaraku, apa yang aku lakukan, kamu lakukan juga ya. Apa yang aku perbuat, kamu perbuat juga. Supaya kita bisa mengalahkan, supaya kita bisa menghalau orang Midian, supaya kita bisa kembali hidup normal. Supaya kita bisa menikmati hasil panenan ladang kita, hasil panenan kebun anggur kita, supaya kita bisa berhasil menikmati ternak kita. Lalu 300 orang ini menjawab, ya, dengan segenap hati, kami mau melakukan seperti yang engkau pinta, Gideon. Yang aku pinta kepada kalian juga itu yang dikehendaki oleh Allah. Saudara, saya dan saudara itu semua adalah alat. Alat yang dipakai oleh Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara tidak setia menjadi alat, maka kampak sudah tersedia. Maka kedudukan kita, posisi kita, bagi Tuhan gampang diganti. Orang ini sudah tidak setia lagi, ganti. Orang ini hanya menghabiskan energi, ganti. Sederhana. Nah, sebagai akhir dari renungan malam hari ini, saudaraku, saya ingin menyampaikan lagi-lagi dua hal tadi. Pertama, kesetiaan kita kepada Tuhan itu akan memberi dampak yang
tidak pernah terpikirkan oleh diri kita selama ini. Contohnya Gideon dan kawan-kawan. Bahwa Allah hanya butuh kesetiaan kita. Yang kedua, ketika saudara dipanggil, baik secara individu maupun secara kolegial, ya kalau kolegial itu kayak pengurus pelkat, pengurus demisioner itu, pengurus komisi-komisi itu adalah dipanggil secara kolegial, bukan dipanggil secara individu sebagai pengurus. Mesti kompak, mesti setia terhadap panggilan itu, supaya kesetiaan kita dalam panggilan itu memberi dampak yang bagus, memberi dampak yang luar biasa, supaya kita semua menggenapi apa yang dikatakan oleh Kristus. Jadilah saksiku dimanapun berada, baik secara individu maupun panggilan kita dalam kolegialitas. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Saudara, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, terpujilah Engkau Allah yang bekerja sepanjang zaman. Bahkan Engkaulah yang menjadi nihilo, menciptakan yang tiada menjadi ada sampai pada saat ini. Dan kami yakin Engkau bekerja sampai pada masa-masa yang akan datang, yang tidak bisa kami bayangkan masa-masa itu. Tetapi hari ini kami berterima kasih, kami bersyukur karena Engkau Tuhan memberkati hidup kami masing-masing, hidup semua keluarga-keluarga yang ada di rumah mereka masing-masing, dan memberkati kami semuanya sebagai warga jemaat di GPIB Pasar Minggu. Bapak, hamba bersyukur dan berterima kasih untuk pelayanan yang selalu dilaksanakan, meskipun untuk beberapa bulan belakangan ini kami harus beribadah melalui streaming seperti ini. Hamba yakin dan percaya bahwa ini adalah cara Tuhan untuk memelihara kami, cara Tuhan juga untuk membuat kami merenungkan semua peristiwa-peristiwa yang boleh terjadi di sekitar kami. Dan di sanalah kami menjadi orang-orang yang lebih setia kepadamu, meyakini bahwa Engkau bekerja, mempercayai bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan mengaminkan bahwa Engkau memelihara kami secara khusus, karena kami semua adalah anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang boleh naik kelas, anak-anak kami yang boleh lulus dari SD, SMP, dan SMU, SMK. Dan kami bersyukur juga serta mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk anak-anak kami yang akan melanjutkan studinya ke sekolah-sekolah yang lebih tinggi sampai ke perguruan tinggi. Dan orang-orang tua yang mungkin harus menyediakan dana ekstra untuk memberi fasilitas pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka, Tuhan tolong mereka, kasihanilah para orang tua ini. Lalu hamba berdoa untuk semua warga jemaat yang saat ini mungkin sedang
mengalami kesulitan hidup baik karena ekonomi maupun karena sakit penyakit. Tuhan Yesus, tolonglah mereka. Sama seperti Engkau selalu menolong hamba beserta keluarga hamba. Lakukanlah juga itu ya Tuhan untuk semua warga jemaat yang butuh bantuan dan butuh pertolongan-Mu. Hamba berdoa untuk semua warga jemaat yang mungkin usahanya, bisnisnya, mungkin juga pekerjaannya mulai goyah karena peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan kami ini. Tetapi Tuhan, hamba yakin Engkau pun akan menyertai semua warga jemaat yang saat ini sedang goyah karena bisnis mereka mungkin mulai berkurang, karena usaha mereka mungkin mulai goyang, bahkan mereka mungkin dikeluarkan dari pekerjaan yang mereka tekuni selama ini. Mari Tuhan, bantu mereka, tolong mereka. Hamba percaya Engkau akan menguatkan semua warga jemaat menghadapi semua persoalan ini. Ya Bapa di dalam surga, hamba berdoa juga untuk mereka yang karena peristiwa-peristiwa di luar dugaan ini, mereka harus dirumahkan, mereka harus di PHK, mereka harus berhenti. Oh Tuhan, tolonglah mereka, supaya mereka juga mendapat bantuan, mendapat pertolongan, dan biarlah Tuhan mengutus orang-orang khusus untuk membantu mereka, supaya mereka tetap bersuka cita, supaya kehidupan mereka normal kembali, sama seperti Engkau menjadikan Gideon dan 300 orang lainnya untuk membuat orang Israel mengalami kehidupan yang normal kembali, mengalami kehidupan yang penuh berkat. Mari Tuhan lakukan juga itu untuk semua warga jemaat-Mu yang ada. Hamba berdoa dan menyerahkan para penatua, diaken dalam tugas mereka sehari-hari sebagai pekerja maupun sebagai orang-orang yang Tuhan panggil dan diutus untuk melayani di tengah-tengah jemaat GPIB Pasar Minggu. Mereka yang Tuhan panggil dan Tuhan utus untuk melayani sebagai pengurus-pengurus unit demisioner, Tuhan berkati, Tuhan tolong juga mereka. Hamba berdoa untuk pelaksana harian majelis jemaat, baik mereka yang barusan terpilih maupun mereka yang sudah tidak terpilih lagi karena masa 2 tahun berturut-turut. Tuhan tolong mereka boleh bersinergi dan pelayanan ini tetap berjalan dengan baik. Hamba-Mu Pendeta Irdian beserta keluarga juga Tuhan tolong berkati, lalu pendeta gereja saudara yang boleh melayani bersama-sama dengan kami, Pendeta Sahertian Tuhan juga berkati. Hamba juga berdoa untuk semua karyawan-karyawati yang ada di kantor majelis jemaat. Tuhan tolong berkati mereka. Hamba bersyukur dan berterima kasih untuk TPG beserta dengan tim pelayanan Inforkom. Tuhan memberkati mereka semuanya, Tuhan jaga mereka, kesehatan mereka supaya mereka tetap melayani dengan sukacita seperti yang terjadi pada saat ini. Bapa di dalam surga, hamba juga berdoa untuk usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah untuk menanggulangi, memotong penyebaran COVID-19 dan menyembuhkan, merawat orang-orang yang sudah terpapar. Hamba juga bersyukur dan berdoa untuk orang-orang yang boleh Tuhan tambahkan usianya dalam beberapa hari ini, baik kelahiran maupun pernikahan, supaya mereka boleh tetap bersukacita dan bergembira. Mereka yang sedang mencari jodoh, sedang menantikan untuk Tuhan karuniai anak-anak dalam pernikahan mereka, Tuhan tolonglah mereka juga. Terima kasih Allah Bapa, terpujilah Engkau Allah yang begitu baik, lalu dengar dan sempurnakanlah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari segala kejahatan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga terkasih di dalam Yesus Kristus, 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-12 menyatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita memberi persembahan syukur kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri dan bersama berdoa. Terima kasih ya Yesus, bila dalam ibadah keluarga ini kami diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan syukur. Terimalah dan berkatilah persembahan ini yang akan dipakai untuk pelayanan dan kesaksian di jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, kita akan segera mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini. Ulangan 31 ayat 6 mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa.
Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kamu sekalian.